untuk kita tetap memuliakan namanya, mengagungkan namanya. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Dia dalam segala hal yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, hari ini kita akan perhatikan firman Tuhan yang terlambir di dalam Perjanjian Baru, yaitu Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. Jika ditemukan, katakan amin. 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan karena itu adalah sebab apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah kamu tahan sampai bermarah, dan janganlah orang yang mengalami, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu lupakan Roh Kudus Allah yang telah memanfaatkan kamu dalam hari penyelamatan. Segala kepahitan, kekurangan, kemarahan, pertikaian, dan fitnah telah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, di mana saudaraku, Rasul Paulus menceritakan atau memberitahukan manula dengan manuba, manusia lama dengan manusia baru. Di sana Paulus menjelaskan seperti apa manusia lama itu, seperti apa manuba atau manusia baru itu. Dengan jelas Rasul Paulus jelaskan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga saudara dan saya, oleh kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, bahwa saudara dan saya di akhir zaman ini tidak lagi manula, tetapi kita sudah menubah atau manusia baru yang telah diubahkan lewat kematian Yesus Kristus. Nah, hari ini kita mau perhatikan perkataan firman Tuhan ini ketika kita sudah manusia baru. Maka tema kita hari ini, jadilah manusia baru. Tidak lagi manusia lama. Sebab kita sudah diubah, sudah dipindahkan dari yang lama menjadi baru, sehingga kita dikatakan ciptaan baru. Seperti apa manusia lama? Manusia lama itu, saudaraku, yang sungguh-sungguh tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan,
kasih mesra. Tetapi manusia baru itu adalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan memiliki kasih mesra di dalam setiap kehidupan. Nah, hari ini perlu kita perhatikan, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita kenakan, apa yang dikenakan manusia baru itu, apa yang dimiliki manusia baru itu. Tentu ketika kita sudah manusia baru, tidak lagi memiliki seperti manusia lama. Dalam firman Tuhan ini ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan katakanlah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, yang pertama yang mau saudara miliki dan saya miliki, yang sudah menjadi manusia baru, adalah yang pertama, kejujuran. Kita harus memiliki kejujuran di dalam kita berjalan, di dalam kita berkata-kata, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka dikatakan kita tidak pernah bisa mengetahui hal yang sebenarnya tentang seseorang, sebab kita tidak dapat melihat apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran orang itu. Demikian juga orang itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat melihat apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang ada di dalam pikiran kita. Namun sebagai seorang ciptaan baru, kita perlu mengenakan kejujuran, dan kita mengenakannya baik di dalam perkataan, baik pun di dalam perasaan. Jadi kita sudah manusia baru, harus memiliki kejujuran baik di dalam perasaan kita dan juga di dalam perkataan kita. Tidak seperti manusia lama, lain di hati, lain di mulut. Tetapi manusia baru, apa yang ada di dalam hati yang paling dalam, itu juga yang keluar, yang dikatakan oleh mulutnya, saudara-saudara. Dan itulah perubahan, dan itulah perbedaan sesungguhnya manusia lama itu dengan manusia baru itu. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika kita memiliki kejujuran, apa yang ada di dalam hati kita, maka itulah yang terucap dari mulut kita itu. Maka itulah yang keluar di dalam mulut kita. Sehingga ayat yang lain, jikalau tidak, katakan tidak. Jikalau iya, katakan iya. Itulah saudaraku, manusia baru, ciptaan baru, yang sudah ditebus darah Yesus, adalah selalu berperasaan jujur dan berkataan jujur. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini firman ini mengingatkan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki kejujuran baik pun perkataan kita di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi saudara dan saya harus memiliki kejujuran karena sesama anggota, karena sesama anak Allah, karena sesama anak Tuhan, karena sesama sudah ditebus oleh darah Tuhan. Maka memiliki kejujuran yang diinginkan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahnya. Anak-anak Tuhan yang sudah menjadi manusia baru, bolehkah marah? Boleh. Tidak dilarang marah. Tapi firman Tuhan katakan, jangan sampai matahari
matahari terbenam. Artinya ketika kita marah, harus kita menyadari bahwa ketika kita marah bukan berdasarkan kebencian, tetapi kita marah adalah berdasarkan kasih untuk membangun saudara kita, untuk menuntun saudara kita kepada jalan-jalan yang benar yang ditindaki oleh Tuhan dari setiap kehidupan kita. Dan kalau itu ada dalam hati kita, dalam perkataan kita, tentu sekali kita tidak akan menimpan kepahitan-kepahitan itu di dalam setiap kehidupan kita. Artinya hanya sementara saja, tidak sampai ditunggu sampai besok atau lusa. Dan kalau seseorang itu ketika marah masih marah sampai besok, sampai lusa, oh itu saudaraku bukan manusia baru. Ada suami marah kepada istri, lalu disimpannya sampai berbulan-bulan. Apa yang terjadi? Anak-anak tidak bisa makan, suami tidak enak bekerja, bahkan akan mendatangkan yaitu keburukan-keburukan. Maka oleh karena itu manusia baru, ketika istri marah, janganlah marah sampai besok. Ketika suami marah, janganlah marah sampai besok. Sebab itu sesungguhnya tidak dikehendaki Tuhan dari setiap kehidupan kita. Suami boleh marah, bisa marah. Istri boleh marah, boleh bisa marah. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan sampai matahari terbenam. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini lanjutkan lagi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang mencuri, dan janganlah mencari kesempatan kepada iblis. Saya ulang, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya ketika kita marah sampai besok, itu artinya memberikan kesempatan kepada iblis yang sangat lebar. Nah saudara-saudaraku, ketika kita tetap marah sampai besok, artinya janganlah saudara tambah-tambah, yaitu saudara-saudaraku musuh kita. Cukuplah dua musuh kita, yaitu iblis dan hawa nafsu. Dan itu pun saudaraku tidak bisa kita kalahkan yang dua ini. Dan kalau kita masih marah, kita tambah satu lagi, makin berat. Makin berat di tengah keluarga, makin berat di tengah kehidupan. Maka cukuplah dua musuh kita yang sekarang kita lawan, yaitu iblis dan hawa nafsu ini. Supaya apa saudaraku? Supaya kita tetap menjadi manusia yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Dan ayat 27 dikatakan, dan janganlah saudaraku mencuri, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa kalau sempat kita beri kesempatan kepada iblis, dia akan selalu berusaha membuat kita menjadi kacau, membuat kita semakin berantakan. Maka jangan sempat kita beri ruang bagi iblis ini, bagi setan ini. Sebab itu sesungguhnya musuh kita, musuh saudara, musuh saya, musuh anak-anak Tuhan, bahkan sekaligus musuh Tuhan. Maka oleh karena itu firman ini menegaskan hari ini kepada kita, jangan sampai kita beri kesempatan bagi iblis lewat kita marah. Tapi ketika kita marah, firman Tuhan ini mengingatkan, biarlah kita padamkan sebelum matahari terbenam. Haleluya. Dan yang kedua, yang mau dimiliki manusia baru itu adalah bisa dipercaya. Dikatakan ini ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi,
Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita dapat dipercaya dalam hal yang berkaitan tentang benda-benda. Kita dapat dipercaya yang berkaitan tentang barang-barang. Firman Tuhan katakan, kita tidak boleh mencuri, melainkan kita memberkati. Luar biasa firman Tuhan. Pengertian mencuri ini mungkin sangat luas. Kita minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus mengajari kita, memberitahukan kepada kita tentang hal mencuri itu. Ada orang berkata mencuri hati, mencuri pikiran, mencuri perasaan. Macam-macam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi hari ini firman ini mengingatkan kita, saudaraku, kita dapat dipercaya dalam hal perkataan. Firman Tuhan katakan tadi, janganlah keluar dari mulutmu perkataan yang kotor. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita dapat dipercaya. Oh, umat Tuhan Pentakosta, luar biasa pujiannya, luar biasa doanya. Tetapi yang kedua, perkataan kotor, maka tidak baik, saudara. Maka tidak elok, maka tidak benar. Maka firman Tuhan ini katakan, saudaraku, jangan keluar dari mulut kita. Pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Bahwa mulut kita ini dapat menguasai kita. Ketika kita berkata baik, itulah yang menguasai kita. Tetapi ketika kita berkata kotor, itulah yang menguasai kita. Itulah yang menjadi harimau kita. Itulah yang memimpin kita. Itulah yang mengarahkan kita. Itulah yang menuntun kita ketika kita berkata baik. Dan sebaliknya ketika kita berkata kotor, maka kita, saudaraku, akan dituntun tentang hal-hal yang kotor, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka kita dapat dipercaya dalam hal perkataan adalah kita bisa mengatakan hal yang benar pada saat yang tepat dengan cara yang benar. Pada saat yang tepat dengan cara yang benar. Ada salahnya, saudaraku, kita mengatakan perkataan yang benar tapi tidak pada saat yang tepat. Ini harus kita pikirkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mengatakan yang benar pada saat yang tidak tepat. Sering ini kita tidak sadari, sering kita tidak dan kita ketahui. Oleh karena itu, saudaraku, firman ini mengatakan kepada kita hari ini, kita mengatakan hal yang benar pada saat yang tepat dengan cara yang benar. Kadangkala yang kita pikirkan itu benar, tapi kita mengatakannya tidak benar dan tidak pada saat yang tepat. Jikalau seseorang itu, saudaraku, mau kita katakan yang benar, maka orang tua berkata, saudaraku, janganlah menasihati orang, memarahi orang waktu makan. Itu tidak tepat. Sedang makan lalu kita marahi,
Sebenarnya yang mau kita sampaikan itu adalah yang benar, tapi tidak tepat. Nah, ini saudara-saudaraku yang diajarkan oleh firman Tuhan ini kepada kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan pada siang hari ini. Barang siapa tidak bersalah, dan maka dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 2, barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Dikatakan, bagaimana dikatakan dari Yakobus itu, apa benar yang saya sampaikan itu? Mana tahu salah, saya ulang dalam Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi orang yang sempurna itu dapat mengendalikan seluruh tubuhnya, dapat mengendalikan seluruh pikirannya, dapat mengendalikan seluruh pikir hatinya. Maka dia menjadi benar di hadapan Allah dan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kita percaya bahwa bahwa saudara belumlah termasuk orang yang sempurna, tapi kita adalah sudah manusia baru. Maka firman ini mengajar kepada kita, saudara-saudaraku, untuk kita mengatakan yang benar. Berarti perkataan kita itu baik dan membangun di saat yang tepat. Artinya kita berkata-kata di mana perlu, tidak di sembarang waktu, tapi kita berkata-kata itu di mana perlu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berkata-kata dan berkata-kata dengan cara yang benar. Berarti perkataan kita bisa menginterpasikan kasih karunia Allah kepada setiap orang yang mendengarkan kita. Bisa menginterpasikan kasih karunia Allah kepada setiap orang yang mendengarkan kita. Kalau kita mengatakan yang tidak jujur, tidak benar, tidak dapat dipercaya, maka orang akan berkata akan lain, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka hari ini firman ini mengingatkan saudara, mengingatkan saya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat dipercaya dimanapun kita berada. Jangan hanya kita dapat dipercaya di rumah Tuhan, tapi nanti setelah di luar tidak dapat dipercaya. Tuhan melihatnya, Tuhan tahu itu, dan Tuhan tidak ingin saudaraku dibohongi, dan Tuhan tidak ingin bahwa saudara dan saya ciptaannya penuh dengan panggung sandiwara. Tapi sebagaimana kita di dalam bait Allah ini, hendaklah kita demikian juga di mana kita berada. Puji Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Supaya saudara dan saya dapat dipercaya setiap orang yang mendengarkan perkataan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka mereka berkata, oh itu benar anak Tuhan, jemaat gereja Pentakosta Kampung Baru Selipangan. Apa yang ada di dalam perasaannya, itu juga yang disampaikan dengan perkataan. Nah itu, maka iblis akan berlari, iblis akan takut ketika itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, yang dimiliki manusia baru itu adalah kelembutan. Kelembutan, memiliki hati yang lembut di dalam setiap langkah kita. Ayat 32, segala perkara, ayat 32 demikian dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra,
dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Maka kita harus memiliki hati yang lembut, perkataan yang lembut. Artinya saudaraku, lebih seringlah memuji daripada membuli. Lebih sering memuji daripada membuli. Lebih sering memberkati daripada provokasi. Itu hati yang lembut. Itu pikiran yang lembut. Itu perkataan yang lembut. Ketika kita lebih sering memuji daripada membuli, maka berkat sukacita akan dapat dirasakan setiap orang. Tapi ketika kita membuli, maka ada akar-akar pahit yang dirasakan setiap orang, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kita memberkati, maka orang itu akan merasakan semangat yang baru, kekuatan yang baru, kedamaian yang baru, daripada kita provokasi. Provokasi ini adalah sangat jahat, yang sering ini dipakai si iblis, si setan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau benar kau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kalau kau benar anak Allah, melompatlah dari yang tinggi itu, nanti malaikat akan menatang kau. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi saudara dan saya yang sudah ciptaan baru, manusia baru ini, adalah lebih sering, saudaraku yang dikasih Tuhan, memuji dari provokasi, lebih sering memberkati daripada provokasi, saudara. Untuk itu, mari kita gunakan lidah kita ini dengan positif. Haleluya. Haleluya. Kita gunakan dengan positif. Ketika kita gunakan ini positif, yang rugi adalah iblis. Tapi ketika kita gunakan dengan negatif, yang rugi kita, yang beruntung iblis. Oleh karena itu, yang kita cari hanya untung. Jangan kita mau buntung oleh iblis, saudara. Agar kita beruntung setiap langkah kita. Maka firman Tuhan, engkau akan beruntung. Kata firman Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih. Kita pergunakan lidah kita ini untuk hal-hal yang positif, saudara-saudaraku. Maka lebih baik mengatakan, tidak mengatakan apa-apa daripada mengatakan yang salah. Lebih baik mengatakan tidak apa-apa daripada mengatakan yang salah. Sebab ketika kita mengatakan yang salah, maka akan terjadi, saudaraku, yang tidak baik. Akan bisa terjadi perselisihan, akan bisa terjadi pertengkaran, akan bisa jadi, saudaraku, saling menyakiti antara orang yang lain satu dengan yang lain. Sehingga firman Tuhan dalam ayat 31 katakan, segala kepahitan, kegerapan, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajari, mari kita buang dari setiap kehidupan kita. Haleluya. Maka kita, saudaraku, akan diberkati Tuhan, akan ditolong Tuhan, akan diperhatikan Tuhan di setiap langkah perjalanan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara tahu, Esther tidak pernah mengenal laki-laki, tapi Tuhan memberi dia seorang raja. Ruth tidak pernah berpikir akan menikah lagi, tapi Tuhan memberinya seorang Boas. Adam
tidak pernah mencari istri, tapi Tuhan memberinya seorang Hawa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tiga orang ini adalah manusia baru yang benar, yang jujur, yang tidak ada fitnah, kedengkian, kebencian dalam hati mereka. Rut, saudara yang dikasih Tuhan, dia berkata kepada mertuanya, kalau Tuhanmu, biarlah Tuhanku. Di mana kau tinggal, di situlah aku tinggal. Di mana kau mati, di situ aku. Jangan hati yang dalam, dari hati yang luhur dalam. Apa yang ada perasaannya, itu yang keluar dari mulut Rut. Demikian juga saudaraku Esther ini. Dia tidak pernah terpikir terlintas dalam hatinya supaya bangsanya itu tetap menderita, dijajah. Tapi dalam hatinya itu selalu membara bagaimana bangsanya menjadi bangsa yang aman, nyaman, tentram. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kita lihat luar biasa pertolongan Tuhan bagi dia, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, hari ini Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita dan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kerjakan dengan Dia dan maksimal bagian kita. Apa bagian kita? Ketiga hal tadi, saudara-saudaraku. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Maka hasilnya akan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan pun akan mengerjakan bagiannya, saudaraku. Maka akan dapatkan hasil yang maksimal antara saudara dan saya kepada Tuhan, dan antara Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku. Maka kita akan memperoleh yaitu kedamaian, ketenangan ketika kita berjalan di pada air-air sana ini, saudara-saudaraku yang dikasihi. Oleh karena itu, tetaplah semangat, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Dia selalu ada menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya.